Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah atau BPU adalah pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, atlet, dokter, dan lain sebagainya. Dengan perlindungan jaminan sosial, para pekerja BPU dapat bekerja dengan tenang untuk meraih kesejahteraan. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja yang melindungi pekerja BPU dari risiko kecelakaan kerja sejak berangkat kerja, saat bekerja, dan perjalanan pulang ke rumah. Biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sampai sembuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apabila meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan santunan. Perlindungan selanjutnya berbentuk jaminan kematian yang membantu ahli waris pekerja BPU dalam menghadapi musibah kematian melalui santunan uang tunai dan bantuan beasiswa. Jaminan hari tua untuk kepastian kesejahteraan di masa tua pasca usia kerja, cacat total tetap atau meninggal dunia. Semua perlindungan tersebut bisa didapatkan dengan iuran yang sangat murah. Nyolo, jadi era BPJS Senoporo harus cuci sebagai jaminan atau jangan sampai terjadi kecelakaan. Maka jaminan boleh BPJS. Oke, berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegiatan kita ini sore ini adalah kegiatan gerdal. Alhamdulillah kita sudah laksanakan. Kemudian jadi sekarang ada program BPJS Ketenagakerjaan, program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selama ini kita tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu cuma berlaku di perusahaan dan di kantor-kantoran. Ternyata sekarang ada juga di petani. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, saudara-saudara, kita bisa ketahui bahwa ketika Bapak memulai pekerjaan dari rumah ke tempat kerjaan kita, yaitu ke kebun kah, atau ke petani kah, atau ke sawah kah, di situ kita mulai terlindungi oleh terjadi kecelakaan. Di situ juga kita bisa dilindungi oleh BPJS. Dan yang paling penting lagi, karena kita ini bekerja penuh dengan risiko, misalkan ada kematian, kita juga dikasih santunan. Jadi olehnya itu menindaki instruksi Bapak Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Kemudian dilanjut lagi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat. Dan diperkuat lagi Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkup Kabupaten Pasangkayu. Jadi apa maknanya nih Pak? Selama kita bekerja, kita tidak minta-minta terjadi kecelakaan, maka ada jaminan sosial yang melindungi kita.
Jadi persyaratan itu Pak, kalau mau mendaftar cukup fotokopi KTP saja, Rp16.800. Jadi perlu saya jelaskan, Rp16.800 itu kita bayar setiap bulannya. Jadi Rp16.800 itu ketika kita bayar, berarti BPJS kita semua sudah aktif. Jadi ini cukup menjanjikan Pak, karena kita punya santunan setelah kita terjadi kecelakaan. Kira-kira ada bisa ditanyakan kira-kira? Maka ada belum mengerti? Jadi perlu saya sampaikan juga, BPJS itu ada dua macam, ada BPJS ketenagakerjaan, ada juga BPJS kesehatan. Di mana kita tahu BPJS kesehatan itu berlaku pada saat kita sakit di rumah sakit. Sementara ini BPJS ketenagakerjaan kecelakaan untuk petani, apabila terjadi kecelakaan di rumah sakit kita dibiayai. Setelah kita pulang ke rumah istirahat, kita juga dibiayai selama kita tidak bekerja. Jadi barangkali itu saya bisa sampaikan persoalan BPJS. Jadi kalau ada yang mau mendaftar, silakan hubungi saya sebagai penyuluh pertanian. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan, kami selaku penyuluh pertanian menginstruksikan kepada petani semua, kalau bisa harus mengikuti kepesertaan tenaga kerja. Karena kenapa? Mereka juga perlu dilindungi. Sebagaimana peraturan Bupati Pasangkayu nomor 49 tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkup Kabupaten Pasangkayu. Ini cukup menjanjikan karena petani yang bekerja selama ini tidak memiliki perlindungan. Nah, adanya program ini mereka banyak yang berminat untuk mengikuti kepesertaan BPJS itu sendiri, karena ketika terjadi kecelakaan mereka mendapat jaminan sosial atau perlindungan dari pemerintah. Kemudian sekarang kita lihat petani kita ini sedang melakukan penyemprotan massal, di mana kita tahu di sawah panggang ini sedang terjadi serangan hama dan penyakit. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada mereka bahwa harus ikut BPJS ketenagakerjaan sebagaimana instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan langsung dari sawah Desa Pangyang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.